Waktu dan tempat suci. ربنا وتقبل
Untuk sementara kita sholat dulu. Sebentar lagi, adik-adik santai dong. Nikmati aja karena Tuhan masih banyak. Sebentar kita setelah sholat mencicipi hidangan jasmani, kita akan hidangan rohani, tausiah agama. Sama satu jam. Ya, nikmati ya, ambil aja. Ambil. Aduh.
Jadi kalau sambil saja, sambil kita sambil berjalan acara kita yuk bersama-sama mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Untuk itu pada yuk kita dengarkan dengan tenang. Semoga sedikit demi sedikit ada hikmah, ada ilmu, ada pencerahan yang untuk kita bawa pulang, untuk kita implementasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yuk, mari kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh penceramah kita, guru kita, menyampaikan tausiah agama. Al-Ustaz Didi yang dari UAN Kecamatan Serang. Yuk ibu-ibu, kita perhatikan, kita ambil hikmah inti dari uraian hikmah Isra Mi'raj ini. Pada kalau waktu dan tempat saya persilakan. Tapi kalau di sini
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa sallim. Amma wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna hawlahu liyuriyakum min ayatina innahu huwas-sami'ul 'alim. Al-ayat amanat rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa innaka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ibados karena terus pegang jadi punten badan supados tegal sakalian kami ibu ayat Aya keneh. langkung tipayun. Terlebih dahulu kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menakdirkan pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hoyong salamat. Hoyong salamat. Hoyong salamat. Lamun hoyong salamat kudu loba salam menang. Jadi kudu loba salam. Tak aya ngumpul ieu teh salam. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungannya yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga keluarga sahabat tabi'in tabi'at serta para alim ulamanya dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah berada di dalam ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cok dari cok. Da urang teh aya anaksa. Terlebih dahulu yang sama-sama kita muliakan tentu tuan-tuan guru, para alim ulama, para kiai, juga bini sepuhnya, para ustaz, wabil khusus, para pengurus DKM, Bapak Ustaz Hendra tadi sebagai ketua MC atau ketua acara, terus Bapak Heri juga sebagai pemimpin musola dan juga Pak Cecep sebagai imam musola al-muhajirin dan juga Pak Nanang sebagai ketua RT, Pak Jainuddin dan juga Pak Adman
sebagai DKM dan wakil DKM Mushola Al-Masjid. Dan tentu saya berterima kasih kepada seluruh panitia wasilahnya Kang Wawan yang telah menghadirkan yang keren, yang bisa menghadirkan saya berada di tengah bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan juga anak-anak yang sama-sama kita cinta. Kenapa Isra wal Mi'raj ini harus selalu kita peringati? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan sampai saat ini tidak sedikit orang yang tidak percaya dengan terjadinya Isra wal Mi'raj. Kita tahu benang merah sebelum Nabi Allah lahir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang pertama lahir di dunia ini? Yaitu Nabi Allah, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu sholat. Apa sholat Nabi Adam? Yaitu subuh. Maka kita bertawasul ketika sholat subuh kepada siapa? Nabi Allah, Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, setelah subuh itu adalah apa? Zuhur atau wal-asr sebagai sunnah. Berangkat. Kepada siapa kita bertawasulnya? Yaitu kepada Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Jangan apa kecuali kita ngaji airnya di pasantren tengah yang mau nama sanis keluar ke pasantren. Mata penting kurang tolak ilmu. Penting kurang ngaji bahasa nanti kau ngaji nepi kamai supaya sempurna ibadah orang, sempurna sholat orang, sempurna segala sesuatu dalam kehidupan orang, sehingga kita tidak merasakan kekurangan sedikit apa. Setelah zuhur apa? Asar Nabi Yunus alaihissalam. Kita bertawasulnya ke Nabi Yunus alaihissalam. Terus setelah asar apa? Maghrib kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir adalah Isya kepada siapa? Nabi Allah, Nabi Musa. Maghrib itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Isya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu. Jadi kita harus bertawasul setiap habis sholat. Apa arti makna tawasul itu? Yaitu berterima kasih kepada orang yang telah mengajarkan kita, memberitahu kita Allah. Kita tidak akan mengenal Allah tanpa yang membimbingnya. Maka daripada itu, yuk bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah meninggalkan majelis taklim. Jangan pernah meninggalkan majelis taklim. Ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengajarkan la ilaha illallah, tidak ada satu orang pun yang percaya kepada Allah. Padahal Nabi Allah, Nabi Adam telah lahir. Baginda Rasulullah SAW tidak mengajar la ilaha illallah, tidak ada yang percaya. Tetapi tandanya di dalam Injil sudah ada. Dan mulai sudah ada bawaannya, bahkan ada pemimpin yaitu seluruh umat manusia. Bahkan ada lahir seorang pemimpin Nabi Allah akhir zaman khatam Nabi Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat itu disingkat menjadi 3. Apa 3 itu? Yaitu yang pertama adalah huruf shad, yang kedua adalah huruf lam, yang ketiga adalah huruf kaf. Shad ini apa? Makna artinya asyhadu, maha jujur Allah. Maka tidak mungkin Allah membohong. Allah pasti akan menepati janjinya. Yuk kita sholat, pasti kita menang. Yuk kita nyanyi, pasti kita senang. Tapi loba duit belum tentu kita menang. Sholat, ngaji, ibadah, apapun itu kebaikan, sedekah, puasa dan sebagainya,
husnul khotimah. Kita ini semua ini mendapatkan sebuah kebaikan. Tidak ada satu orang pun. Ya Bu, Ibu pengen selamat Bu? Ibu pengen selamat? Jujur Bu sama suaminya. Kuncinya jujur sama suami. Sayangi suami itu sebagaimana mestinya. Jangan banyak minta tapi hati. Jujur. Hati tak silakan minta. Begitu juga seorang suami harus jujur sama istri. Karena beban seorang suami itu jauh lebih berat daripada istri. Maka kita kacai budaya mani adalah budaya sholat. Ini penting bagi hidup kita. Karena perjuangan Rasulullah SAW jauh lebih berat dari apa yang kita sekarang berjuang. Yang kedua adalah apa? Sholat. Apa dalam itu? Latih. Mahal untuk Allah. Kalau bukan dengan kelembutan, kita semua dunia tidak akan bisa. Tetapi dengan kelembutan ini, yuk mama, yuk mama, iya pak, yuk pak, papa. Dengan kelembutan selembut-lembutnya, pasti anak kita tolong dengarkan, halo tolong dengarkan. Pengen selamat pengen selamat dengan lembut yaitu yang terakhir yaitu tadi huruf taknya adalah at-taubah. Maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bersenyum kepada Allah dan semata-mata hanya karena Allah pasti akan mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan waktunya untuk menyiar. Insya Allah nanti bulan Ramadan kita akan. Maka dengan indah Subhanalladzi Maha Suci. Allah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Maha Suci Allah. Pasti ketika kita sholat mengucapkan tasbih. Bahkan ada yang namanya sholat tasbih minimal seumur hidup sekali. Kalau bisa kita setahun sekali, kalau bisa sebulan sekali, kalau bisa seminggu sekali, kalau bisa setiap hari. Karena kenapa? Itu tadi kita butuh maghfirah ampunan dari Allah. Sehari aja kita tidak dapat apa namanya taklim pengajian, pengingatan. Sekali aja kita tidak sholat tidak ada oleh menghadapi kehidupan. Tetapi dengan kita bersujud, dengan kita mengaji kepada Allah, kita mohon kepada Allah hanya semata-mata karena Allah, insya Allah segala sesuatu yang terjadi akan kita hadapi. Kesulitan akan diganti dengan kemudahan. Dalam arti kita bersyukur segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asra bi abdihi, yang telah memperjalankan hamba-Nya. Siapa yang dimaksud? Tentunya itu yaitu baginda dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok di situ tidak langsung baginda Rasul Muhammad tidak, tetapi disebut hamba? Karena kenapa? Yang namanya hamba pasti ada ruh, ada jasad, ada dua-duanya. Nah ini
Dan ini harus tertanam dalam hidup kita, bahwasannya otak ini ada batasannya, tetapi keimanan dan keyakinan hati tidak akan ada batasnya. Maka tadi kuncinya adalah jujur. Kita hanya butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini jelas, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam sekejap mata. Allah tidak mungkin, tetapi dengan kebesaran Allah, bahwa Nabi Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membuktikannya. Perjalanan ini sangat singkat sehingga ditunggu oleh semua para nabi. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Berapa seluruh nabi totalnya? Yang perlu kita ketahui cukup 25, tetapi semua nabi itu ada 103. Tetapi di situ dikatakan ribuan, kumpulan ribuan, berarti itu para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhitung. Ya, Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin rahimahullah. Pentingnya kita mengetahui pengetahuan sejauh-jauhnya untuk apa? Supaya kita meyakini bahwa yang kita yakini ini adalah benar. Setelah itu, baginda Rasulullah SAW memimpin sholat 2 rakaat, yaitu memimpin semua para nabi dan rasul. Setelah sholat, baginda Rasulullah SAW lalu diberi hidangan, yaitu 2 gelas, 1 gelas arak dan 1 gelas susu. Dan Rasulullah SAW mengambil susu, lalu beliau minumnya. Subhanallah. Ini jelas. Artinya ketika Rasulullah SAW mengambil susu, maka berkatalah siapa? Malaikat Jibril, ya Rasulullah, bahwa nanti umat ini akan menjadi umat yang besar. 11 tahun berjuang, Rasulullah lalu ditinggalkan oleh pamannya yang membela, lalu ditinggalkan sama istri tercinta. Dan Rasulullah mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu Isra. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan memimpin semua para nabi untuk sholat berjamaah 2 rakaat. Ini jelas bahwasannya nabi dan rasul itu tidak akan lahir selain daripada 2 kota suci, yaitu kota Mekah dan kota Palestina. Jelas, maka kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, udah jelas tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah. Tapi akhirnya di Indonesia mah loba wae pengikutan rezeki. Benar apa benar, Bu? Benar apa benar, Bu? Ibu hayang benar? Pengajiannya cari gurunya yang benar. Cari pengajiannya gurunya yang bagaimana guru yang benar itu tidak lepas dari yang namanya Al-Quran dan hadis, dan dilihat akhlaknya bagaimana terhadap kita. Jangan duit yang diomongkan, jangan dunia yang dibicarakan, tapi bicarakanlah dunia dan setelah itu Rasulullah naik ke langit pertama, bertemu siapa? Bertemu Nabi Allah, Nabi Adam alaihissalam. Diketok itu pintu langit, tok 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 tok. Siapa? Aku malaikat Jibril. Apa kau sudah diizinkan? Aku sudah diizinkan. Siapa yang bersama kamu? Rasulullah, Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya warahmatullahi. Masya Allah. Itu Nabi Allah, Nabi Adam alaihissalam, ketika menengok ke kanan beliau sangat bahagia, tetapi ketika beliau
Karena kenapa? Ketika melihat ke kanan, satu, yaitu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah golongan-golongan ahli surga. Tetapi ketika melihat ke sebelah kiri, beliau bersedih. Karena kenapa? Yang di sebelah kirinya adalah tentu orang-orang yang akan dihisab, orang-orang yang akan celaka, yaitu ahli neraka. Maka ketika kita sholat assalamualaikum, as'alullah jadil, assalamualaikum, as'alullah jadanan. Ini sebuah hal yang sungguh sangat-sangat luar biasa. Naik ke langit kedua, bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Naik ke langit ketiga, bertemu Nabi Yunus. Naik ke langit keempat, bertemu Nabi Idris. Naik ke langit kelima, ketemu Nabi Harun. Naik ke enam, bertemu Nabi Musa. Dan naik ke langit ketujuh, bertemu siapa? Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihi. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku sudah tidak sanggup untuk naik ke Sidratul Muntaha. Itu bukan area kalau aku sampai masuk ke sana bisa terbakar. Aku tidak sanggup ya Rasulullah. Masya Allah. Maka jelas yang diisyaratkan dan dikirakan hanyalah baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik bertemu lawan sebagaimana dikatakan tadi, betul mau baca apa yang telah diwahyukan kepada siapa? Kepada baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Baca. Yang mau silakan nonton, gak usah ditahan-tahan, bebas. Biar kita happy. Yang penting ilmunya dapat, perutnya. Di dunianya kita bahagia, di akhiratnya selamat. Udah, gak usah pusing-pusing di rumah. Yang penting serahkan seluruhnya kepada Allah. Saya mau berapa jadi karena mengajar ribuan pernah berbuat, bahkan santri saya cuma satu, tanya santri saya satu, tapi alhamdulillah punya santri satu pun juga merasa seribu karena nama kebutuhan saya terpenuhi. Subhanallah. Bahkan termasuk malam ini, alhamdulillah dijemput tukang lawan. Gak tahu nanti pulang naik jet. Subhanallah. Utlu ma uhiya ilaika minal. Kita jangan pernah lepas dari Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sebagai imam, bukan cuma sekedar pedoman, dan itu yang dibawa oleh Rasul. Wa'adil sholat, dan dirikan masuk. Nah ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penyempurna dari semua nabi dan rasul, yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu tentang sholat. Yang kedua, dua surat terakhir, yaitu surat Al-Baqarah 285 dan 28 ayat 280. Ini sangat penting bagi kita. Karena kenapa? Jangan sampai Isra Mi'raj Gusti adakan, tetapi tidak ada sedikit pun yang bisa kita bawa.
bareng datang waktu sholat tong sok dingelan tu datang waktu syahadat lu pasti dapat kaliwat. Ayo kita bareng-bareng. Bareng datang waktu sholat tong sok dingelan tu datang waktu syahadat lu pasti dapat kalimat. Sedih ketika kesempatan itu ada, peluang itu ada dan tidak diambil. Yang ada penyesalan berkepanjangan. Sumana untuk keluar, sumana untuk keluar. Ini adalah ketika Isra Mi'raj itu diperlihatkan oleh Allah itu bagaimana kejauhan sadisnya neraka. Ada orang itu yang menggunting-gunting lidah, ada orang itu yang mencakar-cakar wajah, ada yang terus dibakar tetapi tidak mati, teriakan dan sebagainya. Salah satunya yang paling besar adalah ghibah. Hati-hati dengan ghibah, jangan sampai kita berghibah walaupun dimanapun usahakan. Lebih baik kita baca Al-Quran. Karena sejatinya sholat ini adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat ini mencegah perbuatan keji dan munkar, tetapi tidak sedikit orang yang sholat kerjaannya di punten ibu-ibu kurang kalian di akhir kurang juga sampai ghibah. Lebih dengan ghibah sabab naon kurang capek jungkal, kurang capek datang ngaji, kurang capek udah ternyata kita ini juga. Yuk ingat kurang sampai berdoa ke Allah. Mendingan kita berdoa salah sakit daripada berdoa ku Allah. Mendingan berdoa ku pamajikan sakit daripada berdoa ku Allah. Maka ulang ayat berguna hari melakukan sholat. Wala dzikrullahi akbar. Jelas bahwasannya mengingat Allah itu adalah sholat dan itu lebih utama daripada ibadah yang lain atau utama daripada ibadah yang lain. Sholat ini penting karena sholat baca Al-Quran pasti, takbir pasti, niat pasti, sholawat pasti, syahadat pasti. Sholat ini komplit dan lengkap, sungguh sangat sempurna. Maka kita jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Supaya apa? Kita tertanam di Allah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Sehingga sedikit pun kita tidak melakukan hal yang memang dilarang, tetapi kita melakukan hal-hal yang memang diperintah, yang namanya la'alakum tattaqun. Maka setelah sholat itu apa yang harus kita lakukan? A'udzu bikalimatillahi tammati kulli haqqin syarifah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kita dibukakan melawan nafsu kita yang paling besarnya yang paling susahnya adalah nafsu kita. Diri kita bukan orang lain, bukan musuh, tetapi diri kita. Maka baca banyaklah a'udzu bikalimatillahi tammati kulli haqqin syarifah. Supaya apa? Iblis pun takut sama kita, jin pun takut sama kita, apalagi setan takut sama kita. Karena kenapa? Kita sebetulnya sudah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bahwa minta apa yang kita makan, apa yang kita minum ini benar-benar dijaga kehalalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu tidak menghalangi untuk sholat, untuk mengaji, untuk ibadah, untuk jaga, untuk sedekah. Saya ingat di masjid dulu masih ya dalam tahap pembangunan waktu itu kalau nggak sih. Sekarang alhamdulillah masjid ini sudah sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa meningkat lagi. Tapi saya harapkan bukan cuma masjidnya, tetapi jamaah. Tetapi jamaah yang bersatu semata-mata karena Allah. Jangan dilihat perbedaannya, tetapi lihat persamaannya. Maka setelah kita sholat, yaitu tadi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa
Jadi minta kepada Allah kita pasti orang yang setelah sholat itu membacakan saudara satu dengan yang lain, mohon ampunan satu dengan yang lain. Maka penting berjamaah dipertahankan. Jangan sampai kita masjidnya udah megah, kampungnya sudah mewah, tetapi keimanan dan ketakwaan ketaatan kepada Allah semakin jauh, persaudaraannya satu dengan lain semakin jauh. Tunggu kehancuran apa yang namanya sudah. Jangan jauh-jauh kalau ingin merasakan kiamat. Kita tidak kenal lama suami istri adalah kita sudah tidak kenal lama tetangga enak banget. Kita sama-sama kiai sudah tidak kenal enak banget. Maka dari itu kita doakan satu dengan yang lain, mohon ampunan kepada Allah supaya terbuka hatinya, mau berjamaah bersama kita, mau tadi bersama kita, mau ngaji bersama kita, mau sama-sama berjuang semata-mata karena Allah. Karena jaminan dari Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada suatu kalau kita sudah bersandar pada pokok yang kuat. Jalan-jalan siapa yang mempunyai tidak akan. Maka apa oleh belajar tahun ini adalah jangan lepas dari dua surat ayat terakhir. Kata Imam Bukhari, ketika kita mengamalkan dua surat akhir surat Al-Baqarah, maka pasti akan dicukupkan hidup. Yuk kita amalkan. Karena kenapa Rasulullah sudah beriman kepada apa? Yang dipegangnya, yang disampaikannya, yang dibawanya, maka gelarnya adalah jangan ada keraguan lagi bagi kita semua. Yuk kita sama-sama segala sesuatu harus punya pegangan yang kuat. Hanya semata-mata itu lillahi ta'ala. Dan ingat, Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan kita. Allah itu yuhasibun kita. Tidak akan. Itu semua dengan niat kita, tujuan kita, maksud kita. Tidak diucapkan Allah dan tahu. Subhanallah, Rasulullah telah menyempurnakan dari semua para nabi, dari semua kitab suci dengan yang namanya Al-Quran. Disampaikanlah kemana? Kepada orang Quraisy. Tetapi itu orang Quraisy itu pun tidak ada yang percaya. Bahkan malah ngetes kepada Rasulullah. Ngetes di mana? Ada berapa itu? Masjidil Aqsa itu bagaimana makanannya, bagaimana tiangnya, bagaimana bentuknya? Dengan kuasa Allah. Innahu sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Diwujudkan, tapi tidak ada orang Quraisy. Kapilah-kapilah itu malah meledeki kepada Rasulullah. Tetapi ketika disampaikan kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar? Apapun yang keluar dari ucapan Rasulullah itu adalah Allah. Dan tidak ada keraguan bagi kita. Artinya itu adalah kebenaran. Maka dari itu, yuk kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dicukupkan baik lahirnya, baik batinnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa melalui semua kesulitan-kesulitan hanya semata-mata karena Allah. Karena sesuatu yang sulit pasti ada kemudahan. Dan mudah-mudahan siapapun yang sedang sakit saat ini, Allah memberi kesembuhannya kepada kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu rabbuna ala
Yang terpenting bagi kita pertahankan Israel semata-mata di tangan Allah. Dan usahakan kalau kita ingin melihat keselamatan di tangan keluarga kita, lihatlah anak istri kita, lihatlah tetangga kita. Kalau tidak rukun satu dengan yang lain, itu pasti akan mendapatkan syafaat dan baginda kalian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu, mohon maaf bila mana banyak kekurangan, karena itulah sifat manusia, sifat kami yang saat ini adalah kami tetap belajar, tidak pernah merasa bahwa kami berdiri paling kita, tapi sama-sama kita belajar. Karena kami adalah santri sungguh. Kami bisa bicara seperti ini karena ada para guru terakhir. Dan Bekasi ini sungguh sangat luar biasa, ulama yang baik. Sampai saya mengenal Ustaz dan Kiai 1000 lebih di mana di Bekasi, maka Bekasi menjadi kota besar. Salah satu rahasia di dalam Islam ini adalah lindungi yang ayat dipeliharakan kebesaran Allah saat ini, tetapi banyak manusia yang tidak sadar. Banyak kita yang kelalai, banyak kita yang kelewat. Maka dengan Islam ini adalah kita menyentuh atau apa namanya itu mencas, biar kita lebih kuat lagi, lebih spiritual. Jangan pernah meninggalkan masjid. Walaupun kita sholatnya di rumah, tetapi hati kita tetap di masjid. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bisa berkumpul
warahmatullahi wabarakatuh. Plastik mana plastik? Plastik. Di bawah